Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita masih diberi kesehatan dan kenikmatan, dan dimana pula kita masih diberi untuk belajar dan terus berkembang. Materi presentasi saya ialah paragraf dalam bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Laudia Ayu Sintia dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen dari kelas 1C. Ini kita akan menjelaskan tentang pengertian paragraf, ciri-ciri paragraf, dan jenis-jenis paragraf. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian paragraf. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang saling berkaitan dan membentuk suatu ide atau pikiran. Paragraf merupakan unit terkecil dalam sebuah karangan. Paragraf memiliki beberapa fungsi, di antaranya menampung gagasan pokok paragraf, memudahkan pembaca memahami jalan pikiran penulis, menandai awal pikiran baru, dan membantu penulis mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Paragraf yang baik memiliki kekonsistenan sudut pandang penulis. Sudut pandang yang dapat digunakan adalah sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga, sudut pandang orang pengamat, serba tahu, dan sudut pandang campuran. A few moments later. Selanjutnya saya akan membahas tentang ciri-ciri paragraf. Berdasarkan pengertiannya, kita dapat mengetahui ciri-ciri paragraf, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, paragraf mengandung makna, pesan, atau pikiran dari penulis. Kedua, paragraf dibangun oleh beberapa kalimat yang menghasilkan suatu tema tertentu. Ketiga, kalimat-kalimat dalam paragraf disusun secara logis dan sistematis. Keempat, paragraf mengandung suatu ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf antara lain: 1. Paragraf naratif. Paragraf naratif adalah jenis paragraf yang menampilkan peristiwa secara kronologi dan memiliki alur gagasan yang pasti. Jenis paragraf ini biasanya digunakan sebagai media dalam teknik menulis yang menuntut penggambaran alur cerita yang runtun dan jelas. Struktur jenis paragraf naratif biasanya banyak digunakan dalam teks fiksi yang menggunakan kisah sebagai topik utamanya. Contoh jenis paragraf naratif. Pada tahun 1959, Awaludiansyah baru berusia 8 tahun. Saat itu, dia mulai sering mengunjungi sunggar yang biasanya digunakan orang hamba untuk belajar. Kedua, paragraf deskriptif. Paragraf deskripsi adalah jenis paragraf yang menggambarkan objek dalam teks dengan lengkap dan jelas sehingga pembaca dapat gambaran objek dengan nyata. Teknik menulis paragraf ini mengandalkan indera, jadi pembaca seolah-olah bisa benar-benar melihat, mendengar, meraba, merasa objek yang diceritakan dalam paragraf. Objek yang dideskripsikan dalam paragraf dapat berupa manusia, benda, tempat, waktu atau masa, dan sebagainya. Contoh jenis paragraf deskripsi: Tubuh yang jangkung dan kurus jadi ciri khas si Ujud. Kulitnya yang putih langsat sering kali dikaitkan dengan rasnya, yakni seorang Asia. Yang ketiga, paragraf ekspositif. Paragraf ekspositif adalah jenis paragraf yang menampilkan kejadian suatu peristiwa dengan tujuan menceritakan kembali atau reteller.
Teknik menulis paragraf ini yakni menyajikan peristiwa atau objek dengan cara menjelaskan, menerangkan, dan memberitahukan informasi tertentu agar pembaca mengetahuinya. Jenis paragraf ini mengandung unsur 5W plus 1H atau bisa disebut juga dengan what, who, when, why, dan how. Gaya penulis pada jenis paragraf ekspositif adalah bersifat informatif. Contoh jenis paragraf ekspositif. Indonesia akhirnya terpilih sebagai tuan rumah Asia Games 2018 ke-18 di Jakarta dan Palembang. Hasil pengumutan suara menunjukkan Surabaya menjadi runner-up bersama Vietnam, Uni Emirat Arab yang kemudian mengundurkan diri. Yang keempat, paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah jenis paragraf yang menempatkan gagasan untuk membujuk atau mengajak pembaca melakukan sesuatu sesuai dengan maksud sang penulis. Struktur paragraf persuasif memiliki unsur ajakan, ajuran, dan pemberitahuan pada pembaca dengan maksud tertentu. Dalam paragraf ini, sang penulis perlu menampilkan bukti, data, dan fakta yang meyakinkan pembaca. Jenis paragraf persuasif memiliki ciri-ciri yang meyakini bahwa pikiran manusia dapat diubah dan dipengaruhi. Itulah sebabnya jenis paragraf ini harus berhasil meyakinkan pembaca. Contoh jenis paragraf persuasif. Hampir setiap orang menyukai kebersihan, namun tidak semua orang ingin melakukannya. Padahal bagi umat muslim, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Itulah sebabnya orang yang menciptakan kebersihan berarti juga memperkokoh keimanannya. Yang kelima, paragraf argumentatif. Paragraf argumentatif adalah jenis paragraf yang menyampaikan ide, gagasan, atau pendapat sang penulis terhadap isu tertentu yang disertai dengan data dan fakta. Dalam jenis paragraf ini, penulis mengutarakan pendapat beserta alasannya. Jenis paragraf ini bertujuan meyakinkan pembaca bahwa ide, gagasan, atau pendapat sang penulis adalah benar dan dapat dibuktikan. Paragraf argumentasi memiliki ciri-ciri penjelasan yang dapat terhadap sesuatu agar pembaca percaya. Contoh jenis paragraf argumentatif yaitu hasil penelitian yang ditulis James Durhami di majalah Time menunjukkan cakupan peliputan COVID-19 lebih masif dibandingkan Ebola. What the fuck? Motherfucker, you better check your goddamn